Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Hanania, mahasiswi Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan atau sharing sama kalian tentang spektrofotometri IR dan pengaplikasiannya pada senyawa metabolit sekunder terpen. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang pertama, ada definisi spektrofotometri IR, sebuah metode analisis instrumentasi pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi sinar inframerah, berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,72 sampai 1 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang akan dihasilkan spesifik untuk senyawa tersebut. Daerah spektrum inframerah ada 3. Yang pertama dekat dengan panjang gelombang 0,78 sampai 2,5 dan bilangan gelombangnya 12.800 sampai 4.000. Yang tengah ada panjang gelombang 2,5 sampai 5 dengan bilangan gelombang 4.000 sampai 200 dan spektrum jauh ada panjang gelombang 50 sampai 1.000 dengan bilangan gelombang 200 sampai 10. Di sini merupakan gambar alat instrumen spektrofotometri IR. Prinsip kerja spektrofotometri IR ini adalah bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi. Mekanisme kerja spektrofotometri ini adalah sumber sinar dibagi menjadi 2 berkas, satu dilewatkan pada sampel dan satu melewati pembanding sebagai baku. Kedua berkas itu dipantulkan pada chopper yang berupa cermin berputar. Hal ini menyebabkan berkas cuplikan dari bekas baku dipantulkan secara bergantian ke kisi difraksi, kemudian dilewatkan pada monokromator untuk menghilangkan sinar yang tidak diinginkan. Berkas ini kemudian didispersi melalui prisma atau grafting dengan melewatkannya melalui slit. Sinar akan difokuskan pada detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Ini merupakan rangkaian alat spektrofotometri IR. Komponen spektrofotometer. Yang pertama ada sumber radiasi. Harus menghasilkan radiasi IR, tidak bisa menggunakan gelas ketika menyerap radiasi IR dan mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada nurse grower, yang kedua ada globe bar, dan yang ketiga ada incandescent wire source. Kemudian ada detektor. 2 tipe utama dalam instrumentasi IR yang umum. Yang pertama ada detektor panas dan detektor fotokonduksi. Bagian-bagiannya ada termokapel, bolometer. Dan yang ketiga ada sel sampel. Wadah sampel sel tergantung dari jenis sampel. Harus dibuat material transparan IR, pelet KBR atau NaCl. Kemudian ada monokromator. Berkas radiasi dari sumber terbagi 2, sebagian melewati sampel dan sebagian lagi melewati belangko. Setelah 2 berkas tersebut bergabung kembali kemudian dilewatkan ke dalam monokromator. Pada pemilihan panjang gelombang inframerah dapat digunakan filter, prisma atau grafting. Recorder, sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang atau panjang gelombang. Sebagai absis adalah frekuensi cm atau bilangan gelombang atau panjang gelombang dalam sebagai ordinat adalah transmitan atau absorban.
Kemudian ada identifikasi gugus-gugus fungsional. Dengan pengujian sejumlah besar dari senyawa-senyawa yang telah diketahui yang mengandung gugus fungsional, maka dapat diketahui serapan-serapan inframerah yang dikaitkan dengan gugus fungsi. Juga dapat diperkirakan kisaran frekuensi dalam mana setiap serapan harus muncul. Jika ada suatu senyawa yang tidak diketahui yang memiliki gugus-gugus fungsional yang ingin diidentifikasi, maka dapat diuji struktur inframerahnya dan menggunakan data korelasi untuk mereduksi gugus fungsional apa yang terdapat. Kemudian aplikasi spektrofotometri IR pada senyawa metabolit sekunder terpen. Di sini saya akan menampilkan foto jurnal yang menggunakan spektrofotometri IR untuk menentukan senyawa metabolit sekunder terpen. Berikut foto jurnalnya. Di sini saya mengambil spektrum IR isolat. Pada uji spektrofotokopi IR, hasil pengukuran spektrum IR yang dipreparasi dengan teknik pelet KBR telah ditunjukkan pada gambar. Spektrum IR senyawa hasil isolasi menunjukkan adanya serapan pada daerah 772, 1219, 1650, 2854, 2922, dan 3635 cm. Puncak-puncak tersebut menunjukkan antara lain serapan C rangkap C aromatis 860 sampai 680 cm untuk puncak 772, serapan C rangkap O 1260 sampai 1000 cm untuk puncak 1219, kemudian serapan C rangkap 2C aromatis pada puncak 1650 cm, CH alifatik pada puncak 2854 dan pada puncak 2922 menunjukkan adanya serapan CH kuat 2850 sampai 2970 dan terakhir pada puncak 3424 menunjukkan adanya serapan OH pada 3200 sampai 3600. Kesimpulan dari jurnal yang saya ambil, spektrum IR senyawa hasil isolasi menunjukkan antara lain yakni serapan C rangkap C aromatis, serapan C rangkap O, kemudian serapan C rangkap 2C aromatis dan adanya CH alifatik dan terakhir adanya serapan OH. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam isolat I dari ekstrak etil asetat kulit batang tumbuhan pacar Cina diduga senyawa golongan terpen, yaitu nama senyawanya humulen epaksi 2 4 12 12 trimetil 9 metilen 5 oksitiklo. Berikut merupakan struktur senyawanya. Sekian presentasi atau sharing dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.